Apa kabar kalian para rebanas pecinta film yang tentunya bukan film esek-esek yang bisa bikin bengek. Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini Trondal akan mereview sebuah alur film yang berjudul After Earth yang rilis pada tahun 2013. After Earth sendiri merupakan film bercerita mengenai masa depan ketika bumi ini perlahan hancur hingga tak dapat lagi menjadi tempat tinggal manusia. Menghadapi persoalan tersebut, maka dibentuklah badan khusus, yakni bisa disebut United Ranger Corps, sebagai upaya militer global untuk mengevakuasi manusia dari muka bumi. Ada prajurit ranger yang selalu mengawal proses evakuasi umat manusia untuk menetap di sebuah planet lain yang masih layak huni, yakni planet Nova Prime. Tak sesimpel membalikkan telapak tangan tentunya untuk menjejakkan kaki di planet tersebut. Karena Nova Prime telah ditinggali oleh penduduk asli yang amat tak suka akan kehadiran umat manusia. Makhluk-makhluk mengerikan tersebut dinamakan sebagai Ursa yang dilepaskan mereka untuk menggusur pemukiman dan mengusir umat manusia. Pada dasarnya, Ursa adalah sebuah makhluk yang tak dapat melihat, tetapi sangat amat sensitif terhadap keberadaan manusia, yakni dengan mendeteksi hormon feromon yang berasal dari otak manusia ketika mereka merasa ketakutan. Adanya makhluk Ursa menyebabkan manusia kembali berada pada ujung kepunahan. Singkat cerita, selepas masa 1000 tahun berada pada situasi bak penjajahan, Ranger bernama Cyber Raid akhirnya menemukan teknik bertarung yang dinamakan dengan teknik ghosting. Alamak, teknik ghosting. Ternyata bukan gue doang yang ghosting orang. Haha. Lanjut, mari kembali ke tank top. Laptop maksudnya. Teknik ghosting diterapkan dengan menghilangkan rasa ketakutan dan kecemasan dalam diri manusia, sehingga Ursa tidak dapat mendeteksi keberadaan kita sekalipun kita berada di dekatnya. Di adegan lain, ada para remaja yang tengah ditempa untuk menjadi bagian dari pasukan khusus atau Ranger. Salah satu di antaranya adalah putra dari Komandan Cyber yang bernama Kitai. Dahulu Kitai memiliki kakak perempuan bernama Shensi, tetapi Shensi meninggal karena terbunuh oleh Ursa saat mencoba menyelamatkan adiknya. Hal itulah yang menjadi cambuk semangat Kitai untuk menjadi seorang ranger agar bisa mengalahkan Ursa. Suatu waktu, Komandan Evaluator menyampaikan kabar bahwa nilai ujian Kitai cukup bagus, tetapi nilai praktik di lapangan belum maksimal. Maka kali ini ia pun belum terpilih menjadi seorang ranger. Di sisi lain, terlihatlah Cyber Raid telah menjadi komandan utama di United Ranger Corps. Ia berhasil kembali dengan selamat dari ekspedisinya di planet lain dan langsung disambut oleh istrinya yang bernama Faya. Malam harinya, Cyber berbincang dengan Kitai tentang hasil pelatihannya. Dengan kekecewaan, Kitai menjawabnya, Cyber pun memotivasinya agar lebih gigih berlatih. Selepas itu, Cyber pun menemui Faya untuk menyampaikan bahwa ia akan pergi lagi untuk bertugas untuk terakhir kalinya ke planet Triple X sajalah. Dalam rangka melatih para ranger di sana, dan setelah melaksanakan tugas itu, Cyber pun berniat untuk pensiun. Faya menanggapi agar Cyber membawa Kitai bersamanya untuk bisa menjadi seorang ranger karena Faya memahami bahwa Kitai selama ini merasa bersalah karena kakaknya meninggal sebab menyelamatkannya dari serangan Ursa. Berganti hari, Cyber dan Kitai bersiap untuk keberangkatan mereka. Para ranger lain terlihat memasukkan sebuah kurungan besi berisi Ursa ke dalam pesawat yang akan digunakan sebagai bahan latihan oleh calon ranger. Pada akhirnya pesawat itu pun lepas landas. Saat di perjalanan, Cyber menyuruh Kitai agar memasang sabuk pengamannya dan sesegera istirahat karena perjalanan butuh waktu yang amat sangat-sangat panjang. Namun, Kitai merasa tak nyaman dan tidak bisa tertidur. Ia justru berkeliling dan mulai masuk ke area terlarang di mana Ursa sedang dikurung. Untungnya ada ranger yang segera menghentikan langkahnya. Terlihat beberapa ranger ini justru menyuruh Kitai agar mendekat ke arah Ursa, hanya untuk melihat apakah Kitai berani seperti ayahnya atau justru memiliki rasa takut terhadap Ursa.
Namun baru beberapa langkah, Ursa itu pun mulai mengeram, menandakan bahwa mereka mendeteksi rasa takut dari dalam diri kita. Di waktu yang sama, Cyber terbangun dan bergegas untuk memeriksa daya gravitasi pesawat dengan teknologi canggih yang dipasang di cincinnya. Ia menganalisis bahwa ada sesuatu yang ganjil dan langsung memberikan perintah kepada seluruh kru pesawat untuk mengamankan kargo. Cyber juga meminta kita untuk kembali ke kursinya dan segera memasang sabuk pengaman. Kemudian Cyber bergegas untuk menuju ruang kendali pilot dan memberikan peringatan untuk berhati-hati sebab ia menganalisis bahwa ada deteksi getaran gravitasi dari perluasan ekspansi badai asteroid. Namun kedua pilot menyatakan bahwa ekspansi badai asteroid berada 2000 km dari posisi pesawat dan analisis dari komandan Cyber sangat jarang terjadi. Tetapi beberapa menit kemudian secara tiba-tiba perluasan ekspansi badai asteroid terjadi sesuai analisis dari Cyber. Pesawat pun mengalami goncangan yang tak terhindarkan dan kerusakan-kerusakan pun muncul akibat benturan keras dengan batu asteroid. Cyber memahami bahwa keadaan pesawat tak mampu bertahan lebih lama. Kemudian ia menyarankan untuk mengubah jalur ke stasiun terdekat. Tak disangka, planet terdekat dari posisi mereka adalah Bumi yang telah ditinggalkan oleh umat manusia selama 1000 tahun yang lalu. Secara teknis, mereka dilarang mendarat karena bumi termasuk dalam kategori wilayah karantina 1 dengan dinyatakan tak layak untuk disinggahi manusia. Tetapi di sisi lain, kerusakan pesawat semakin parah dan bisa hancur tanpa apa-apa. Tak ada pilihan lain selain mendaratkan pesawat di muka bumi yang telah tak dijamai oleh manusia. Melewati atmosfer bumi, pesawat semakin jatuh dengan kecepatan yang luar biasa dan tak terkendali. Dengan tekanan yang semakin tajam, Cyber pun mendekati kita yang sangat panik dan berusaha menenangkannya. Ketika tersadar, kita berada di dalam satu bagian pesawat yang telah terdampar di tanah bumi. Ia menyadari bahwa tak ada kru satupun yang selamat. Ia juga menghampiri ayahnya yang ditemukan terbaring tak sadarkan diri. Kita pun memeluk ayahnya. Dan betapa leganya dirinya ketika ayahnya perlahan membuka mata kembali. Akan tetapi, kaki kiri Cyber mengalami luka yang cukup serius sehingga tidak memungkinkan baginya untuk berjalan. Dan kita pun menyampaikan bahwa hanya mereka berdua lah yang selamat. Dari arahan Cyber, kita menemukan alat suar untuk menyampaikan keadaan darurat ke Nova Prime. Tetapi ada hal yang tak menguntungkan karena alat tersebut telah rusak total, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal bantuan. Kemudian Cyber meminta kita untuk membawanya ke ruang monitor dan mereka pun menemukan sedikit harapan karena sistem monitor yang masih berfungsi dalam bentuk gambar hologram. Dari monitor tersebut, Cyber mengetahui bahwa ada alat suar lainnya yang berada di bagian ekor pesawat. Masalah lain muncul ketika ternyata bagian ekor pesawat berada sejauh 100 km dari posisi Cyber dan kita. Menyadari jalan satu-satunya untuk bisa kembali pulang adalah dengan suar, Cyber pun meminta kita untuk mengambilnya seorang diri karena kondisi Cyber yang terluka dan tidak memungkinkan untuk berjalan. Tak lupa Cyber mengingatkan kita tentang makhluk bumi yang telah berevolusi selama 1000 tahun. Perjalanan yang akan ditempuh kita itu tak akan mudah, tetapi Cyber dengan tanggung jawab akan selalu mengawasi rekam jejak kita melalui sistem monitor sampai ia berhasil mendapatkan suara kedua. Tak perlu mengulur waktu, Cyber menyerahkan senjata kepada kita dan memasangkan komunikasi di pergelangan tangannya. Mengingat atmosfer bumi yang lapisannya telah minim oksigen, Cyber pun juga memberikan 6 buah kapsul berisi cairan khusus yang dapat meningkatkan asupan oksigen dengan pemakaian secara berkala. Setelah itu, Cyber memeriksa kondisi kakinya dengan alat yang sangat canggih. Sesampainya kita di hutan, Cyber mendeteksi adanya makhluk yang berjalan mendekati kita dari arah barat. Cyber memperingatkan kita dan memintanya untuk berhenti. Ternyata seekor monyet kemudian muncul di hadapan kita. Dengan ketidaktahuan kita tentang makhluk ini, ia menjadi panik, tidak memahami arahan dari Cyber. Alhasil, monyet pun merasa terganggu dan langsung memanggil kawanannya untuk menyerang kita.
Ketika tak lagi dikejar kawanan monyet, perkara lain pun muncul. Cyber menyadari bahwa ada racun yang terdeteksi dari dalam diri kita. Ternyata disebabkan oleh gigitan parasit yang menempel di tangan kita. Dan dengan sesegera ia mengibaskan parasit itu. Tetapi malah dia telah terinfeksi. Kemudian secara perlahan kita kehilangan pandangan dan seketika itu tubuhnya sulit digerakkan. Cyber dengan cepat mengarahkan kita untuk menggunakan antitoksin yang berada di dalam tasnya. Tepat setelah menyuntikkan obat itu, kita pun tumbang dan tak sadarkan diri. Selepas kita terbangun dan sudah pulih kembali, ia segera bergegas menuju tempat hangat dengan arahan Cyber. Sementara itu, Cyber berusaha untuk melakukan operasi pada kakinya untuk membuat keadaan sedikit membaik. Dia pun menyadari bahwa hal tersebut sangatlah menyakitkan. Dan untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit itu, ia memutar video ucapan selamat ulang tahun dari Sensi putri tercinta yang direkam tepat sebelum hari kematiannya. Kita pun sampai pada area hangat yang dituju. Ketika ingin memakai kapsul oksigen yang kedua, terlihat ada 2 kapsul yang telah rusak. Alhasil kapsul yang dimilikinya hanya tersisa 3. Pada saat itu, Cyber yang pandangannya masih kabur juga menanyakan sisa kapsul oksigen milik kita. Kita menyadari kalau sampai ayahnya tahu ada kapsul oksigen yang rusak, bisa saja dia kena marah dan akan lebih ditekan. Akhirnya dia terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau kapsul oksigennya tersisa 4 buah. Di malam hari sebelum tertidur, kita menanyakan kepada ayahnya perihal bagaimana bisa menemukan teknik ghosting untuk mengalahkan Ursa. Cyber pun bercerita bahwa waktu itu ketika ia menyelamatkan diri dari serangan Ursa, ia merasa sangat ketakutan dan semakin tak bisa melawan saat seekor Ursa tersebut menancap di bahunya. Dari peristiwa itulah, Cyber semakin paham bahwa Ursa hanya mampu mendeteksi keberadaan manusia ketika merasa ketakutan dan cara mengalahkannya adalah dengan menghapus rasa takut tersebut yang pada dasarnya hanya sebuah ilusi di pikiran manusia. Atau pada intinya, dia percaya bahwa rasa takut tidaklah nyata. Hari pun berganti, kita segera bergegas melanjutkan misinya. Tiba di pertengahan hari, Cyber mulai mendeteksi adanya keberadaan Ursa di sekitar kita. Lalu pada saat kita sampai pada ujung jurang yang amat tinggi dan ia pun harus melaluinya, Cyber menanyakan sisa kapsul oksigen. Seketika ia pun terkejut karena ternyata kita hanya memiliki 2 kapsul oksigen. Pada saat itu kita meyakinkan Cyber bahwa ia mampu sampai pada tujuannya meski hanya dengan 2 kapsul oksigen. Tetapi Cyber tak menyetujuinya dan mengarahkan kita untuk segera kembali dan menggagalkan misi. Namun dengan memori kesaksian yang sangat melekat terkait meninggalnya Sensi untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Ursa, kita pun mendapat keberanian dan tekad yang tinggi untuk menuntaskan misinya. Ia berdebat hebat dengan ayahnya dan menyampaikan bahwa dia bukanlah seorang pengecut. Cyber pun berusaha menenangkan kita, tetapi emosi kita semakin memuncak dan tanpa apa-apa ia justru melompat dari tebing itu. She said no matter what, don't come out of that box! Tiba-tiba seekor burung sangat besar menyambarnya dan mengakibatkan kerusakan pada komunikatornya. Saat terbangun, kita berada di sarang burung yang tadi menyambarnya. Dan ia dikelilingi oleh anak-anak burung tersebut. Ketika hendak keluar dari sarang burung tersebut, ternyata sekawanan harimau yang sedang mengepung tempat tersebut membuat induk burung berusaha melakukan perlawanan di atas sarang demi melindungi anak-anaknya. Sementara itu, kita pun melawan harimau yang masuk ke dalam sarang. Singkatnya, kita dan induk burung berhasil mengalahkan harimau. Tetapi yang sangat disayangkan, semua anak-anak burung mati, tidak ada yang selamat. Kita pun bergegas turun dari pohon tersebut dengan hati-hati dan secara perlahan karena terlihat induk burung yang sedang sangat-sangat marah. Di sisi lain, Cyber berusaha mencari jejak kita melalui monitor, tetapi ia justru menemukan jenazah ranger lain yang tertancap di pohon besar. Sementara itu, kita memiliki beristirahat di dalam goa untuk menghindari suhu ekstrim. Kita tak bisa lagi mengandalkan ayahnya, dan dia berusaha mengingat arah yang menjadi tujuannya dengan menggambar peta di dinding gua. Hari pun berganti, kita melanjutkan langkahnya untuk menuntaskan misi. Dalam perjalanan ini, ternyata induk burung yang kemarin selalu mengikutinya. Hal itu pun membuat kita terus waspada. Di pertengahan hari, ia mulai merasakan kekurangan oksigen. Dan akhirnya pun menengguk cairan dari kapsul oksigen terakhirnya. Kemudian, ia merakit kayu untuk melanjutkan perjalanan mengikuti arus sungai.
Tanpa sadar ia pun tertidur dan bermimpi ditemui oleh saudara perempuannya yang mengatakan bahwa ia hampir sampai pada tujuan. Kita terbangun tepat sebelum fluktuasi suhu dingin merambat ke tubuhnya. Ia segera berlari masuk ke dalam hutan untuk menemukan area hangat. Tetapi malangnya nasibnya, tanpa arahan dari Cyber kita tidak menemukan area hangat. Sedangkan suhu semakin turun drastis dan semua yang di sekitarnya mulai membeku. Kita yang tak kuat lagi menahan dingin akhirnya pun tumbang. Tepat setelah itu terlihat ada sesuatu yang menyeretnya ke tempat yang lebih aman dan cukup hangat. Saat keesokan harinya kita terbangun dan amat terkejut. Ternyata induk burungnya selalu mengikutinya dari kemarin telah menyelamatkannya. Tidak mau membuang waktu, kita pun segera bergegas ke arah yang dituju. Hingga tepat saat napasnya mulai sesak, ia sampai pada lokasi bagian ekor pesawat. Ia menemukan beberapa kapsul oksigen dan segera memakainya. Setelah bisa bernapas normal, kita menyisir lokasi untuk pemeriksaan. Ia mendapati bahwa kurungan Ursa telah kosong, berarti Ursa yang ada di dalam pesawat tersebut sudah menghilang. Tak lama setelah itu, kita menemukan suara yang diperlukannya. Kemudian ia segera menghubungi Cyber melalui panel komunikator yang ditemukannya. Betapa lega dan senangnya Cyber ketika mengetahui bahwa putranya masih hidup dan berhasil sampai pada tujuannya. Ternyata kita tidak dapat mendengar suara ayahnya karena ia sedang berada pada zona hitam. Sinyal komunikasinya dari Cyber tidak dapat sampai kepadanya. Maka dari itu kita mencoba untuk mulai menggunakan suara darurat. Tetapi masalahnya dijumpai lagi, suara tersebut belum bisa berfungsi karena adanya gangguan atmosfer. Kita yang kebingungan tiba-tiba menemukan ide yang sama dengan Cyber, yaitu mendaki ke atas gunung di sebelah utara agar bisa menggunakan suara darurat. Ketika menyusuri jalan hendak mendaki gunung, secara tak disangka, kita justru mendapat jenazah beberapa ranger yang tertancap di pohon besar. Hal itu membuat kita memunculkan rasa takut dalam dirinya. Dan hormon feromon pun dari tubuh kita mulai terdeteksi oleh Ursa yang sebelumnya telah menghilang dari kurungan di pesawat. Deteksi pergerakan Ursa yang semakin mendekati kita pun muncul di monitor Cyber. Meski begitu ia tak bisa bertindak apapun hingga pada akhirnya kita pun menyadari bahwa ada Ursa yang mengintainya. Ia segera berlari menyelamatkan diri ke dalam gua. Ursa semakin menyudutkan kita dan juga menyerangnya. Beruntungnya, kita terjatuh ke dalam kolam air yang untuk sementara waktu ia bisa lolos dari serangan Ursa. Di sisi lain, Cyber mulai tidak kuat dengan keadaan dan hampir saja kehilangan kesadaran. Sementara itu, kita langsung bergegas keluar dari lubang air dan mendaki ke atas gunung. Sesampainya di puncak, ternyata Ursa masih mengintai dan mengejarnya. Kita langsung mengarahkan suara darurat ke atas langit untuk mengirimkan sinyal bantuan. Tetapi usaha itu digagalkan oleh Ursa yang mulai menyerangnya. Di waktu inilah kita teringat kata-kata dari ayahnya bahwa ketakutan tidaklah nyata dan hanya ilusi dalam bentuk pikiran saja. Pada akhirnya kita berhasil menghapus ketakutan dalam dirinya dan Ursa pun seketika tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Berbekal keberanian yang telah muncul dari dalam dirinya, kita pun bisa membunuh Ursa dengan sangat mudah dan peristiwa ini juga sempat disaksikan oleh ayahnya melalui monitor. Selepas itu, kita langsung memancarkan suara darurat untuk mengirimkan bantuan ke planet Nova Prime. Adegan terakhir dalam film ini memperlihatkan kita yang sudah berada di dalam pesawat penyelamat, berjalan dengan tegap menghampiri ayahnya yang sedang mendapatkan perawatan. Cyber memaksakan diri untuk bangun dari tempatnya dan segera memberikan penghormatan kepada kita sebagai simbol bahwa kita telah diangkat sebagai ranger sejati. Seketika itu, Cyber dan kita pun berpelukan dengan amat haru dan pesawat pun terbang untuk ke Nova Prime. Dan cerita pun usai. Terima kasih para rebahaners yang telah menyaksikan review film kali ini. Nilai moral yang dapat kita ambil dalam film ini yaitu jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa dalam menggapai sebuah tujuan. Terima kasih dan selamat menyaksikan film-film lainnya. Salam Project Film.
salam trondol juga. Terima kasih, bye-bye.